Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada, Salam. Kami berharap dan berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa dalam ibadah Online Yamari Nasional ke-57 hari ini, Sabtu 17 Juli 2021. Materi ibadah Online Yamari hari ini adalah bagian dari bulan keluarga. Untuk hari ini tema ibadah Online Yamari adalah relasi suami dan istri yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dari Jakarta. Ibadah Online Yamari dimeriahkan dengan persembahan pujian oleh Bapak Andi dan Ibu Sri dari Jakarta. Acara dipandu oleh Pendeta Marenovi Kurniawan. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada, para sahabat Yamari, para sahabat MAM, dimanapun Anda berada. Mari kita mulai ibadah Online Yamari Nasional ke-57 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 24 dan 28. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih
Hidup dekat dengan Allah merupakan suatu kesukaan bagi kita. Hati kita menjadi tenang dan hati kita menjadi gembira. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang dibawakan oleh Bapak Andi dan Ibu Sri dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara sekalian saat ini berada, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli. Bulan Juli adalah bulan pertengahan di setiap tahun, yang saat ini bangsa kita masih menghadapi pandemi. Tapi kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita berdua mengucap syukur karena sampai hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kita dan seluruh keluarga kesehatan. Kami akan naikkan satu buah pujian sebagai ungkapan syukur atas pertolongan Tuhan, atas pimpinan tangan Tuhan di dalam keluarga kami berdua. Tulang rusuk. Terima kasih kuucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang
menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingi-Mu. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingi-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas Dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas Dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingi-Mu. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingi-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Melayani Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan taburan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dari Jakarta. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu pujian yang berkata, "Pertolonganmu Tuhan begitu ajaib." Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
Memikirkan hatimu, ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu murah. Kita akan mulai lagu ini. Hatiku tenang pada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Inti mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu murah. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu murah. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita ketemu lagi di dalam ibadah online Yamari pada hari ini. Dan saya mendapat tema yang luar biasa, relasi hubungan antara suami dan istri. Wow, luar biasa. Mungkin di dunia ini buku yang paling banyak ditulis, lagu yang paling banyak ditulis, puisi, cerita pendek, novel yang paling banyak ditulis adalah mengenai cinta suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Ya, banyak sekali buku yang menulis 10 cara bagaimana suami mengasihi istri, 5 cara bagaimana istri tidak lagi cerewet, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya tidak mau bicara mengenai apa yang dikatakan oleh dunia yang seringkali juga menjadi bahan yang bilang, oh itu cocok buat saya, itu memang harusnya istri model begitu. Tidak, tapi saya mau mencoba melihat relasi hubungan suami istri dari bagaimana Tuhan sesungguhnya menghendaki
dari sejak awal hubungan suami istri, karena Tuhan menciptakan manusia menjadi keluarga dari sejak awalnya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikan mereka suami dan istri. Mari kita akan lihat beberapa prinsip awal yang Tuhan kehendaki kita semua sebagai suami istri nanti melakukannya. Saudaraku, yang pertama, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang menjadi awal, yang seringkali kita katakan ini awalnya daripada keluarga. Dikatakan Tuhan Allah berfirman dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Seringkali ayat ini dikatakan tidak baik orang itu bujangan, dia mesti menikah. Tidak salah. Tetapi mari kita perhatikan kata yang Tuhan tekankan. Dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian menuliskan semua ciptaan Tuhan di awal, langit dan bumi dan segala isinya, dan setiap Tuhan menciptakan, dia selalu katakan semuanya baik, bahkan sangat baik. Kalau begitu kata-kata tidak baik itu keluar dari mulut Tuhan sendiri, dan itu adanya pada waktu dosa belum ada di dunia ini. Kalau begitu kita harus perhatikan apa yang tidak baik. Yang tidak baik itu adalah kalau manusia itu seorang diri saja. Apa yang akan terjadi kalau manusia itu seorang diri? Saya membuat beberapa perkiraan. Yang pertama, dia akan kesepian, dia akan gelisah, dia akan galau, dia akan sedih, dia akan hampa dan kosong, dia akan tidak semangat, dia akan stres, dia akan tidak lagi punya pengharapan, ya, dan dia akan putus asa akhirnya. Itu dari sisi yang sebelah ekstrim sebelah kiri. Tapi kalau kita lihat ada ekstrim sebelah kanan. Kalau seseorang itu seorang diri, dia akan jadi orang yang egois. Dia akan jadi orang yang mementingkan diri sendiri. Dia yang menjadi orang yang sombong. Dia akan menjadi orang yang one man show. Dia akan menjadi orang yang mau menang sendiri. Dia akan jadi orang yang serakah. Dia akan jadi orang yang pelit juga. Saudaraku, pertanyaannya, apakah di dalam keluarga suami istri bisa terjadi peristiwa ini? Bisa seorang istri merasa kesepian? Bisa seorang suami menjadi suami yang egois, mementingkan diri sendiri? Bisa seorang istri merasa hampa, kosong? Bisa seorang suami stres, mementingkan, sombong, dan lain sebagainya? Bisakah suami istri mengalami hal ini? Saya percaya jawabannya adalah bisa. Banyak suami-suami yang kesepian, banyak istri-istri yang kesepian. Oleh sebab itu banyak masalah timbul dalam keluarga itu. Banyak affair terjadi karena hal ini. Penyebabnya apa? Tuhan sudah katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi hubungan suami istri yang penting adalah menjaga masing-masing supaya tidak seorang diri. Semua permasalahan di dunia ini, dari yang kecil sampai yang besar, dari masalah perdebatan, pertengkaran, sampai masalah perang dunia ke-1, ke-2, karena ada yang seorang diri. Jerman, Jepang merasa dia adalah satu-satunya yang paling hebat. Tidak ada lagi yang lain, harus takluk. Maka terjadilah perang dan seterusnya. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan mau memberikan solusinya. Makanya Tuhan menjadikan seorang penolong, menjadikan seorang partner kepada Adam supaya tidak seorang diri lagi. Kejadian 2 ayat 18 katakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa yang dimaksud penolong yang sepadan dengan dia? Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini,
Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Saudaraku, orang yang sepadan dengan kita, orang yang cocok dengan kita, orang yang bisa jadi tempat curhat buat kita, orang yang bisa mengerti perasaan dan persoalan hidup kita. Di dalam dunia ini disebut teman baik atau sahabat. Kalau begitu, relasi suami istri yang pertama adalah persahabatan seumur hidup. Saudaraku, selama suami istri itu bisa membangun persahabatan, keluarga itu menjadi keluarga yang kuat. Hubungan suami istri itu menjadi hubungan yang harmonis. Hubungan seperti teman baik satu sama lain. Karena persahabatan itu dipelihara seumur hidup. Jangan sampai setelah menikah sekian tahun bukan persahabatan yang dibangun tapi permusuhan. Adakah suami istri yang permusuhan? Saya percaya jawabannya saudara paling tahu. Yang kedua, saudaraku, makanya istri itu disebut teman hidup, bukan musuh hidup. Ya, teman hidup. Yang kedua kita lihat adalah perjodohan antara Adam dan Hawa. Pada Kejadian 2 ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak. Dan selagi ia tidur, Tuhan Allah mengeluarkan salah satu rusuk dari tubuh manusia itu, lalu menutup bekasnya dengan daging. Dari rusuk itu Tuhan membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu. Maka berkatalah manusia itu, ini dia orang yang sama dengan aku, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ku namakan dia perempuan karena ia diambil dari laki-laki. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Inilah, kalau saudara bayangkan Tuhan membawa Hawa ketemu Adam. Tuhan mempertemukan Hawa dan Adam. Ya, Alkitab katakan God is love. 1 Yohanes 4 ayat 8. Tuhan adalah kasih. Dan kalau kita lihat tulisan di atas I love you, love-nya itu sesungguhnya Tuhan. Sebagaimana waktu Tuhan mempertemukan Adam dan Hawa. Mempertemukan I dan you, di tengah-tengahnya adalah love, itu adalah Tuhan. Inilah sesungguhnya relasi yang Tuhan mau dalam hubungan suami istri, di mana suami istri berelasi dengan kasih berada di tengah-tengah mereka, dan kasih itu adalah Tuhan sendiri. Kalau saudara lihat gambar di atas, ini yang terjadi di dunia ini. Gambar ini adalah disebut bahwa inilah panah asmara, ya, panah cinta yang menusuk ke hati seseorang. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Yesaya 13 ayat 18, panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka akan tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Ini adalah hawa nafsu. Ini adalah cinta dunia. Cinta dunia membunuh kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih Allah. Saudaraku, kasih Allah ditulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau sudah perhatikan definisi kasih yang Tuhan tulis dalam Alkitab, kasih itu dimulai dengan sabar dan diakhiri juga dengan sabar. Seakan-akan kasih yang dari Tuhan itu packagingnya adalah kesabaran. Kalau suami sudah tidak sabar lagi, istri sudah tidak punya kesabaran lagi, artinya kasihnya sudah berubah. Dan apakah relasi suami istri dibangun dengan kasih yang dari Allah,
atau dibangun dengan kasih dari hawa nafsu. Saudara bisa bandingkan, apakah kasih yang dari hawa nafsu itu sabar? Oh, enggak. Anak-anak muda pacaran tidak sabar, pengen cepat-cepat hubungan seks. Makanya bisa disebut married by accident. Ya, makanya bisa ada aborsi, seperti panah-panah itu membunuh kasih yang sebenarnya. Apakah mereka melakukan yang sopan? Tidak. Apakah mereka tidak cemburuan? Cemburuan sekali. Apakah mereka saling menghargai? Tidak. Malah saling menyombongkan diri dan seterusnya. Relasi yang kedua, hubungan suami istri harus memiliki kasih yang dari Allah. Yang ciri utamanya adalah kesabaran itu. Yang ketiga, relasi suami istri yang ketiga, membangun rumah tangga sendiri. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Pemberkatan nikah juga seringkali disebut wisuda orang tua. Karena saatnya orang tua melepaskan anak-anaknya menjadi keluarga yang baru. Nah, relasi hubungan suami istri akan menjadi hubungan yang begitu harmonis dan kuat sesuai dengan firman Tuhan kalau sudah tidak lagi dibayang-bayangi oleh orang tuanya. Kalau istri seringkali bilang, nanti saya tanya mama dulu ya. Atau suami bilang, nanti saya akan tanya orang tua saya dulu ya, bisa enggak? Maka hubungan mereka tidak akan pernah terbentuk. Mereka harus mulai membangun rumah tangga sendiri. Dan kita sebagai orang-orang tua, firman Tuhan sudah katakan sebelum terjadi dosa, sebelum terjadi apa-apa, Allah sudah katakan bahwa kita orang tua harus melepaskan anak-anak menjadi keluarga yang baru. Menyatu dengan istrinya dan suami. Jangan dipegangin buntutnya terus, ya kan? Jangan dipegang, jangan selalu berkata, ya kan, kamu mesti pilih istrimu atau mama. Jangan, saudaraku, ya. Jangan tuh menyodotkan anak kita karena susah untuk memilihnya, yang satu istri, yang satu mama. Ya, kami orang-orang tua, kita orang-orang tua, lepaskan anak-anak menjadi keluarga yang baru supaya mereka bisa membangun rumah tangga mereka sendiri. Kemudian saudaraku, dalam Kejadian 2 ayat 25 dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tetapi dalam Kejadian 3 ayat 7, ya, orang yang sama, Adam dan Hawa, dikatakan maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kenapa berbeda antara Kejadian 2 ayat 25 dengan Kejadian 3 ayat 7? Karena pada Kejadian 2 ayat 25, Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Mereka hidup dalam keterbukaan, mereka hidup dalam kebahagiaan. Tetapi pada waktu Hawa mengambil buah itu dan memakannya dan Adam juga ikut makan, sesudah mereka jatuh dalam dosa, mereka ada yang ditutupi. Mereka mulai menutupi aurat mereka. Nah, relasi suami istri yang keempat yang harus diperhatikan adalah keterbukaan dan kejujuran. Pada waktu hubungan suami istri itu terbuka dan jujur, maka hubungan itu menjadi hubungan yang harmonis, yang indah dan bahagia. Tapi selekasnya suami atau istri itu ada dosa, ada kesalahan, pasti ada yang harus ditutupi. Sekali lagi saya katakan, pada waktu suami atau istri itu berbuat salah, berbuat dosa, berbohong satu sama lain, pasti ada yang harus ditutupi. Dan hidup mereka tidak lagi sebahagia pada waktu mereka hidup dalam keterbukaan dan kejujuran. Haleluya. Selanjutnya saudaraku, relasi suami istri yang kelima adalah yang saya sebut sebagai sistem kekepalaan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 dikatakan, tetapi aku mau
supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Dan Efesus 5 ayat 22 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Saudaraku, ada satu sistem yang Tuhan bangun, namanya sistem kekepalaan, di mana kepala daripada suami adalah Tuhan sendiri dan kepala dari istri adalah suaminya. Ya, sistem ini sudah Tuhan bangun dari sejak manusia yang pertama. Jadi seperti begini, kepala dari suami adalah Tuhan dan kepala dari istri adalah suami. Maka segala berkat itu akan turun dari Tuhan kepada suami dan kepada istri. Berkat kasih, karena Allah itu adalah kasih. Berkat perlindungan dari Tuhan. Berkat kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, kecukupan, keberhasilan, semuanya akan turun kepada suami yang adalah kepala. Dan setan tahu bahwa hal ini Tuhan kehendaki dan setan mau merusakkan keluarga. Nah, apa yang setan lakukan? Setan menggoda Hawa, sang istri. Dia tidak datang kepada Adam, sang suami, tapi dia datang kepada Hawa. Dia katakan kepada Hawa, dia rubah pola pikir Hawa. Dia tidak datang memaksa Hawa, kamu mesti makan buah itu. Kalau kamu tidak makan, maka aku akan menggigit kamu, membelit kamu, membunuh kamu. Dia tidak mengancam begitu. Setan hanya bilang, kalau kamu makan buah itu, kamu tidak mati. Nah, mati itu belum ada contohnya waktu itu. Belum ada yang disebut mati pada waktu itu. Tetapi kalimat berikutnya dari setan itu yang merubah cara berpikir Hawa. Dikatakan, tapi kalau kamu mau makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Bukan seperti Adam, tapi seperti Tuhan. Jadi artinya Hawa yang tadinya di bawah Adam, dia akan ada di atas Adam. Dia akan jadi Tuhan bagi Adam. Dia akan jadi kepala bagi Adam. Oleh sebab itu, Hawa mengambil keputusan. Dia ingin jadi kepala. Dan sampai saat ini, setan masih bekerja di rumah-rumah tangga. Setan membujuk supaya istri lebih dominan dari suami. Supaya suami tidak lagi jadi kepala. Tapi suami tunduk di bawah istri. Inilah yang disebut penipuan setan. Supaya kita jangan sampai tertipu, saudara. Dikatakan, Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Artinya kamu akan ada di atas Adam. Oleh sebab itu, seringkali menjadi joke sekarang bahwa DKI katanya di bawah ketiak istri. Dulu ada sinetron yang terkenal di televisi, judulnya Suami-suami takut istri. Ada seorang yang tinggi besar, si Tigor, ya istrinya kecil, ya takutnya setengah mati. Haleluya. Saudaraku, selama keluarga menjadikan suami menjadi kepala, keluarga itu kuat. Dan inilah arti tunduk. Tunduk bukan nurut. Tunduk istri-istri bukan terserah suaminya. Tunduk itu adalah mengangkat suaminya menjadi kepala. Suami dan istri diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan itu seimbang, sama. Tapi pada waktu mereka menikah, istri harus mengangkat suaminya menjadi kepala. Inilah artinya tunduk. Dia angkat suaminya menjadi kepala. Ya, dia selama dia tidak angkat suaminya jadi kepala, suaminya tidak pernah jadi kepala. Bapak Presiden Jokowi yang kita cintai itu rakyat biasa, sama dengan kita, punya hak
kewajiban yang sama. Tapi pada waktu rakyat mengangkat beliau menjadi kepala negara, dia jadi kepala. Demikian suami istri. Selama suaminya itu tidak jadi kepala, maka sistem kekepalaan, sistem berkat Tuhan pun terbengkalai. Nah, setan seringkali membujuk istri-istri untuk menjadi lebih dominan, menjadi kepala dalam keluarga. Oleh sebab itu, seringkali terjadi masalah. Kenapa terjadinya affair, selingkuh, hubungan relasi suami istri jadi pecah? Karena suami yang mempunyai sesungguhnya kodrat untuk menjadi pemimpin kepala, sekarang dia menjadi bawahan terus. Sedangkan di kantornya, sekretarisnya mengangkat dia menjadi kepala. Lama-kelamaan jatuh cintalah dia dengan sekretarisnya. Jatuh cintalah dia dengan temannya. Jatuh cintalah dengan sahabat yang lain. Istri-istri, bangunlah sistem kekepalaan itu di dalam rumah tangga kita masing-masing. Istri diberi kuasa penolong untuk menjadikan suaminya kepala. Oleh sebab itu dikatakan, hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti jemaat kepada Tuhan. Kita harus tunduk dan menjadikan Tuhan menjadi kepala. Menjadi raja di atas segala raja. Menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Haleluya. Percayalah bahwa setiap wanita, setiap istri-istri diberikan Tuhan kuasa untuk menolong. Bukan menolong mencari nafkah buat suaminya, bukan menolong masak yang enak, bukan menolong membereskan rumah tangga. Tapi yang utama, menolong menjadikan suamimu menjadi kepala dalam keluarga. Peribahasa katakan jelek-jelek papan jati, jelek-jelek laki sendiri. Percayalah setiap istri memiliki laki-laki, memiliki suami-suami yang hebat, yang luar biasa. Haleluya. Relasi suami istri yang keenam adalah mengasihi dan menghormati. Efesus 5 ayat 33 katakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, itu kebutuhan kaum pria, kebutuhan suami-suami saudara adalah rasa hormat dari istrinya. Nggak perlu dikasih yang lain-lain. Hormati saja suamimu. Berikan rasa hormat itu. Suami akan menjadi suami yang terbaik di dunia ini bagi istrinya. Dan istri-istri kebutuhan utamanya adalah dikasihi. Kasihilah istri. Seringkali kasih dikaitkan dengan pemberian. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Nah, stop sampai situ, diberikannya anaknya yang tunggal. Bapa memberikan anaknya yang tunggal, the best, yang terbaik. Tuhan Yesus memberikan dirinya menjadi korban, menebus kita karena kasihnya. Dia kirim Roh Kudus, dia beri Roh Kudus. Saudaraku, ada peribahasa bahasa Inggris katakan, you can give without love, but you cannot love without give. Kamu bisa memberi tanpa cinta, tapi kamu tidak bisa mencintai tanpa memberi. Saudaraku, sebagai suami-suami, berikanlah kepada istrimu kasih. Harus ada sesuatu yang selalu diberikan, bukan hanya materi. Berikan perhatian, berikan bantuan, berikan pelukan, berikan sentuhan. Dan kalau ada berikan sesuatu, satu hadiah yang kecil aja berarti banyak. Karena selama suami masih bisa memberi, artinya suami masih mengasihi istri. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kiranya relasi hubungan suami istri dibentuk begitu baik dalam rumah-rumah tangga kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga. Dan kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi satu prinsip, menjadi guide bagi setiap keluarga, baik yang baru menikah, bahkan yang sudah lama menikah, untuk kembali kepada sistemnya Tuhan, kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan.
supaya kami semua boleh memiliki berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kami semua. Diberkatilah seluruh saudara-saudara kami yang menyaksikan, mendengar ibadah online Yamari pada saat ini. Diberkatilah seluruh pengurus Yamari, dari Bapak Ketua dan seluruh pengurus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mohonkan berkat-Mu kepada setiap keluarga, kepada suami istri di zaman yang sedang bergoncang dan berubah ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema relasi suami dan istri yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-58 hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 dengan tema relasi anak dengan anak disampaikan oleh Bapak Pendeta Linus Baito MTH, dosen STT Alitia Lawang, Jawa Timur. Mohon doanya agar pelayanan ibadah online Yamari ke-58 nanti menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa, bukan rahasia lagi bahwa saat ini telah terjadi peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID-19 di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan PPKM darurat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jawa dan Bali tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Beberapa daerah menyusul untuk memberlakukan PPKM darurat untuk mengatasi peningkatan penyebaran wabah ini. Ada kemungkinan peraturan PPKM bisa diperpanjang bila belum ada penurunan jumlah yang terpapar COVID-19. Beberapa sahabat Yamari terpapar COVID-19, ada yang masih dalam perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah, ada yang sudah sembuh, tapi ada juga yang Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kiranya kita semua ambil bagian untuk mendoakan mereka agar segera dipulihkan kesehatannya dan yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak Ibu Saudari semua jangan abai dengan protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga maupun orang lain. Selalu melakukanlah 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan pujian "Kurasakan Kasih-Mu, Tuhan".
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita bersama memasuki doa syafaat. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu karena nyata karya Tuhan dalam ibadah online Mari Nasional ke-57 Sabtu 17 Juli 2021 dan melalui Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Tuhan mengungkapkan kebenaran firman-Mu mengenai relasi suami istri, sehingga baik kami sebagai suami maupun istri yang telah sekian lama kami berada dalam keadaan renggang karena kami mempertahankan ego masing-masing, lebih benar daripada pasangan kita, dan selalu bertengkar, tidak semangat berkarya, selalu menemui jalan buntu, dan hubungan kami hampir gagal. Tapi syukur firman Tuhan yang kami dengar saat ini memotivasi kami kembali untuk belajar membangun hubungan rumah tangga kami berdasarkan kasih Tuhan, sehingga terwujud kehidupan kami suami istri yang utuh dan harmonis. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dalam hidup, keluarga, dan pelayanan yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkat dan perlindungan Tuhan bagi Bapak Andi dan Ibu Sri di dalam pelayanan yang telah mempersembahkan pujian dalam ibadah ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk persiapan ibadah online Mari Nasional ke-58 Sabtu 24 Juli 2021. Juga kami berdoa dan mendukung untuk Bapak Pendeta Linus Baito. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Nya dalam persiapan khotbah dengan tema relasi anak-anak agar berjalan lancar, sehingga firman Tuhan tersebut melengkapi anak-anak juga orang tua, dapat membimbing anak-anak maupun keponakan mereka masing-masing untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, juga kami mendukung doa untuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam ibadah Ya Mari Berdoa atau Ya Mari Prayer Kamis 22 Juli 2021 via Zoom. Juga media yang kami pakai dijauhkan Tuhan dari gangguan, sehingga pengurus P3 BPL Ya Mari dan mitra yang mengikuti doa syafaat yang kami panjatkan di hadapan Tuhan, Tuhan menjawabnya bagi kami sekalian. Allah Bapa di surga, mohon campur tangan Tuhan untuk persiapan rapat badan pengurus lengkap Ya Mari Senin 26 Juli 2021 melalui Zoom dapat berjalan baik, sehingga hasil rapat yang disepakati dapat menjadi dasar untuk Ya Mari melanjutkan pelayanan misi sebagaimana amanat agung Kristus. Demikian juga kuasa Tuhan bersama dalam persiapan ibadah Temu Kangen Nasional Ya Mari ke-7 Senin 26 Juli 2021 via Zoom yang dilaksanakan oleh tim Ya Mari Pusat. Roh Kudus sajalah yang membimbing dan mengurapi Bapak Pendeta Anton Lagiono dalam persiapan khotbah, sehingga melalui ibadah ini seluruh peserta yang mengikutinya mendapat berkat dan menjadi berkat. Bapa pengasih dan penyayang, berikanlah penghiburan, ketebalan hati, dan keteguhan iman bagi anak-anak-Mu, mitra dan sahabat yang mari dalam bulan Juli 2021 yang mengalami duka cita, antara lain Bapak Tony Ronaldo dan keluarga atas meninggalnya Ibu Marisa dan anak, Bapak Hendrik dan Ibu Uki Saswita juga keluarga atas meninggalnya Bapak Edison Lim, pengurus MHM Semarang dan keluarga atas meninggalnya Ibu Evangelis Esther Heri, Ibu Betty Setiawati, pengurus MHM Rangkas Bitung dan keluarga atas meninggalnya Bapak Yohanes Rumambi, Bapak Haryanto, Ibu Luciana dan anak, Bapak Ho Lam Tin
atau Bapak Tarmidi, Bapak Jumhana Karya Sasmita dan keluarga atas meninggalnya Ibu Rumiati Arjo. Ya Bapak, kasihilah mereka, rangkulah mereka semua di dalam rangkulan kasih-Mu, agar mereka tetap melihat ke depan ada Tuhan pemilik kehidupan yang senantiasa bersama-sama dengan semua keluarga yang ditinggalkan. Ya Tuhan yang pengasih dan penyembuh, kami pun menyerahkan semua mitra dan sahabat Yamari yang pada saat ini sedang sakit karena COVID, juga karena penyakit lain, baik yang dirawat di rumah sakit, juga yang menjalani isolasi mandiri, maupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Tolonglah dan belas kasihan Tuhan menjamah dan memulihkan dengan kuasa-Mu, agar mereka menyadari meskipun dalam sakit, mereka melihat Tuhan Sang Immanuel yang selalu dan senantiasa hadir di sisi mereka masing-masing. Bapa di surga, demikianlah doa permohonan kami di hadapan-Mu. Jawablah sesuai kasih dan kehendak-Mu, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai jumpa.